Misteri kematian Otto Iskandar Dinata, jenazahnya yang tak pernah ditemukan. Salah satu tokoh dari bumi Pasundan, Otto Iskandar Dinata menjadi tokoh pahlawan nasional Indonesia sejak ditetapkan 6 November 1973 sebelum meninggal pada 20 Desember 1945. Otto sempat aktif di berbagai organisasi seperti Budi Utomo, bahkan menjadi wakil ketua cabang Pekalongan dan aktif di Paguyuban Pasundan. Tokoh yang juga wajahnya terdapat pada uang pecahan Rp20.000 cetakan tahun 2004 ini juga pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, inilah Otto menunjuk Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia. Dalam sidang tersebutlah para peserta sidang menyepakati usulan tersebut secara aklamasi. Lebih lanjut, Otto cukup aktif dalam berbagai kegiatan pra-kemerdekaan Indonesia. Keberaniannya mengkritisi pemerintahan kolonial Belanda juga menjadi modal untuk Indonesia dalam menjemput kemerdekaan. Hal ini juga terbukti pada Pekik Merdeka yang diucapkan oleh masyarakat Indonesia ketika mengakhiri penjajahan. Pekik tersebut berawal dari Otto Iskandar Dinata, namun awalnya ia menyerukan Indonesia merdeka. Karena terlalu panjang untuk disebutkan, kemerdekaannya menyarankan untuk menjadi merdeka. Namun pra-kemerdekaan Otto diangkat menjadi keamanan negara yang pertama oleh Presiden Soekarno. Otto mengkoordinir pembentukan tentara kebangkasan yang ketika itu masih disebut dengan Badan Keamanan Rakyat (BPKR). Berdasarkan Museum Sumpah Pemuda, setelah menjabat Menteri Negara mengurusi Badan Keamanan Rakyat pada kabinet pertama Presiden Soekarno, Otto Iskandar Dinata diculik. Diperkirakan pada 20 Desember 1945, Otto dihabisi di Pantai Mau, Banten, oleh Laskar Hitam yang tak puas dengan kebijakan penyatuan mantan anggota PETA bentukan Jepang dengan bekas prajurit Kenil bentukan Belanda. Menurut Mujitaba bin Murkam, salah satu anggota Laskar Hitam yang diadili pada 16 Agustus 1958, para pemuda membawa Otto ke rumah tahanan Tanah Tinggi. Dari tempat itulah pula, ia dipindahkan ke penjara polisi di Tangerang. Menurut sejarawan Libde Hidayat, Otto dieksekusi dengan cara ditusuk dengan belati di bagian lehernya. Akhirnya menetapkan tanggal 20 Desember 1945, saat itu Indonesia dalam keadaan genting. Di waktu yang sama, sore hari 19 Desember 1945, terjadilah pertempuran Karawang-Bekasi dan peperangan di beberapa daerah lainnya. Pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan tanggal 20 Desember 1945 sebagai tanggal kematian lelaki berjuluk Si Jalak Harupat itu. Meski jenazahnya tidak pernah ditemukan, pemakaman dilakukan secara simbolik dilakukan dengan menguburkan segenggam tanah dari Cimau di Taman Bahagia, Lembang pada 21 Desember 1952.